Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam BIMTEK Pendidikan Keterampilan Hidup atau PKH pada modul 3 mengembangkan hubungan yang saling menghormati. Untuk pertemuan 10 pengantar modul 3. Pada pengantar modul 3 ini Anda akan mempelajari persiapan untuk memfasilitasi siswa-siswi Anda dalam mempelajari serangkaian pertemuan yang ada di modul 3 ini dan berbagai kiat-kiat untuk memfasilitasi siswa-siswi Anda selama mempelajari modul ini. Selamat belajar. Panduan Kerja Guru Pendidikan Keterampilan Hidup atau PKH, pertemuan 10, pengantar modul 3. Klik untuk perhatikan petunjuk penggunaan modul ini. Ada beberapa tombol yang dapat Anda klik saat mempelajari modul ini. Tombol selanjutnya, tombol kembali, tombol indeks, tombol audio, tombol pesan penting, keterangan halaman. Jika Anda menemukan instruksi seperti ini, maka kliklah semua ikon yang ada pada slide tersebut. Silakan klik kotak hijau jika Anda sudah mengerti. Selamat belajar! Selamat datang di pertemuan 10, pengantar modul 3. Pada akhir pertemuan ini, Anda diharapkan mampu untuk memfasilitasi siswa-siswi dalam persiapannya mempelajari modul 3, mempraktikkan kiat-kiat memfasilitasi modul 3. Siang, saya boleh duduk di sini nggak, Pak? Wah, maaf ya, kita lagi diskusi serius. Saya nggak akan ganggu kok, Kak. Sebentar aja karena kursi lain sudah penuh. Kok kamu junior berani-beraninya lancang sih? Sudah dibilang kita lagi diskusi serius. Teman-teman, nggak apa-apa. Ini kan tempat umum, Dalita punya hak untuk makan di kantin. Kita pindah saja ke ruangan lain. Kalau mau diskusi kita tidak terganggu. Silakan Lita, selamat makan ya. Terima kasih, Kak Elga. Bullying dapat dialami dan dilakukan oleh siapa saja, tidak selalu dilakukan oleh orang berwajah jahat. Pengabaian dan isolasi juga termasuk bentuk perundungan atau bullying. Pada modul 3, Anda akan memfasilitasi siswa-siswi Anda untuk belajar tentang bagaimana cara menjalin hubungan yang saling menghormati. Dengan memahami diri mereka sendiri secara lebih baik, siswa-siswi akan mempelajari bagaimana berkomunikasi dan membentuk hubungan dengan orang lain, seperti teman atau pasangan mereka kelak. Pada modul ini, Anda akan mempelajari tentang klik setiap ikon tanda seru untuk informasi lebih lanjut. Bagaimana mereka dapat membantu teman sebaya mereka mengatasi perundungan atau bullying? Bagaimana membentuk hubungan yang aman dan saling menghormati dengan menetapkan batasan-batasan diri mereka serta menegosiasikan persetujuan? Bagaimana mengidentifikasi perbedaan antara hubungan yang positif dan negatif? Modul ini merupakan salah satu modul terpenting, tetapi juga yang tersulit untuk diajarkan. Mengapa? Klik setiap ikon untuk informasi lebih lanjut. Pengalaman mengharuskan guru untuk merefleksikan kepercayaan serta pengalaman mereka sendiri dalam menjalin hubungan. Fakta, berkomitmen untuk memberikan fakta-fakta kepada remaja tanpa bersikap menghakimi. Dengan disampaikannya modul 3, diharapkan para guru dapat membantu siswa-siswi untuk mengenali sekaligus menghindari kemungkinan terjadinya masalah-masalah seperti kehamilan di usia remaja, perkawinan anak, perilaku kekerasan dalam hubungan romantik, perilaku seks yang tidak aman, penularan penyakit seksual, infeksi HIV. Hai, nama saya Justinus. Karena umur saya yang cukup muda, saya jadi mudah bergaul dengan siswa-siswi. Ketika mengobrol,
beberapa siswa-siswi sering curhat tentang kehidupan cintanya atau kondisi pertemanannya. Beberapa cerita membuat saya mengkhawatirkan pergaulan mereka. Bisakah mereka menjaga diri? Apa mereka tahu apa yang mereka lakukan? Apa mereka paham risikonya? Sebelum memfasilitasi pembelajaran, Pak Justinus mempelajari gambaran umum modul 3 dan bertanya dalam hati tentang kesiapannya tersebut. Seberapa siap saya memfasilitasi pembelajaran modul 3? Klik setiap tanda seru untuk informasi lebih lanjut. Seberapa percaya dirikah Anda untuk berbicara kepada siswa-siswi tentang masing-masing dari tema tersebut? Apa yang dapat Anda lakukan untuk meningkatkan rasa percaya diri Anda? Apakah ada tema-tema yang membuat Anda merasa tidak nyaman? Apakah ada materi yang tidak Anda setujui? Bagaimana Anda akan menyampaikan hal ini? Apakah Anda memiliki materi-materi yang dibutuhkan untuk tiap-tiap pertemuan? Jika tidak, bagaimana Anda menyesuaikan kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan dengan sumber-sumber materi yang sudah Anda miliki? Atau apakah mungkin Anda mencari materi yang Anda butuhkan? Pak Justinus pun meluangkan waktu merefleksikan pengalaman-pengalaman pribadinya dan memikirkan bagaimana pengalamannya bisa diaplikasikan ke zaman sekarang. Untuk melakukannya, Pak Justinus menghubungi orang-orang yang ia kenal dan percayai, seperti istri, sahabat, serta keluarga dekatnya. Siapakah yang seharusnya saya hubungi? Yuk, bantu saya menemukan orang-orang yang saya kenal dan percayai. Klik setiap kontak untuk informasi lebih lanjut. Istriku. Terkait hubungan romantis, apakah ada hal yang seandainya Anda harapkan sudah Anda ketahui atau pelajari dari seseorang saat Anda masih bersekolah dulu? Kak Agustinus, apakah Anda mendapatkan pendidikan kesehatan reproduksi saat masih bersekolah? Bagaimana perbedaan penyampaian pendidikan kesehatan reproduksi zaman sekarang dengan zaman Anda dulu? Apakah Anda mengalami perundungan atau bullying saat masih sekolah? Jika iya, apa saja cara-cara yang dilakukan untuk mengatasinya? Ayah, bagaimana Anda dapat menggunakan pengalaman-pengalaman Anda untuk membantu siswa-siswi menjalani masa remaja mereka? Bersiap-siaplah jika siswa-siswi atau Anda sendiri merasa bahwa beberapa tema yang dibahas di modul 3 terkesan canggung dan memalukan. Selalu ingat bahwa cara terbaik untuk menyiapkan siswa-siswi dalam menghadapi pubertas dan masa remaja mereka adalah dengan memberikan informasi faktual sebanyak mungkin, sehingga jangan tergerak untuk menghilangkan informasi atau mengganti pesan-pesan kuncinya. Setelah mempelajari hal-hal apa saja yang perlu disampaikan, Pak Justinus berjalan menuju ruang kelas, lalu berpapasan dengan Pak Bondan di lorong sekolah. Pak Bondan dari mana? Dari kelas, Pak. Baru selesai memfasilitasi pembelajaran modul 3. Wah, kebetulan. Saya juga mau memfasilitasi modul 3 di kelas lain. Bisa beri saya kiat-kiatnya, Pak? Tentu saja, Pak. Untuk memfasilitasi pembelajaran modul 3, ada beberapa hal yang boleh dilakukan. Klik setiap nomor untuk informasi lebih lanjut. Nomor 1. Melakukan latihan fasilitasi pertemuan agar Anda dapat berbicara dengan penuh percaya diri saat membahas tema-tema yang sulit. Nomor 2. Bersikaplah inklusif atau tidak membeda-bedakan bentuk-bentuk hubungan dan keluarga yang beragam, termasuk keluarga-keluarga dengan orang tua tunggal, anak-anak yang dibesarkan oleh kakek dan nenek mereka, dan lain-lain. Nomor 3. Pahamilah bahwa tekanan-tekanan dan harapan-harapan yang dihadapi oleh remaja zaman sekarang berbeda dengan remaja di zaman Anda. Nomor 4.
Dorong siswa-siswi untuk memanfaatkan kotak pertanyaan sebagai wadah bagi mereka untuk bertanya tentang hal-hal yang sulit atau memalukan. Nomor 5. Meminta bantuan perawat atau petugas kesehatan untuk memfasilitasi pertemuan-pertemuan tentang tema-tema kesehatan seperti kehamilan dan infeksi menular seksual atau IMS. Selain itu, ada juga beberapa hal yang tidak boleh dilakukan. Klik setiap nomor untuk informasi lebih lanjut. Jangan mengatakan bahwa orang-orang yang mengalami perceraian, kekerasan, kehamilan di usia remaja atau HIV harus disalahkan atas situasi yang menimpa mereka. Nomor 2. Jangan menolak untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan atau membahas tema-tema tertentu karena menurut Anda tidak sopan. Nomor 3. Jangan mengartikan bahwa orang-orang yang mengalami hubungan yang sulit adalah sesuatu yang buruk atau tidak berharga. Bagaimana? Apakah Anda sudah memahami mengenai bagaimana mempersiapkan diri dan kiat-kiat memfasilitasi modul 3? Jika sudah, kerjakan latihan pada slide selanjutnya. Pertanyaan apakah yang harus Anda tanyakan pada diri Anda sendiri sebelum memfasilitasi pembelajaran modul 3? Pilih 3 jawaban yang tepat. Seberapa percaya dirikah Anda untuk menyampaikan materi? Adakah tema yang membuat Anda tidak nyaman? Bagaimana Anda akan menyampaikannya? Di bawah ini, manakah strategi yang tidak disarankan ketika Anda memfasilitasi pembelajaran modul 3? Pilih 3 jawaban yang tepat. Menyalahkan orang-orang yang mengalami perceraian, kekerasan HIV, dan sebagainya. Menolak menjawab pertanyaan atau tema yang menurut Anda tidak sopan. Mengartikan orang-orang dengan hubungan yang sulit sebagai sesuatu yang buruk. Selamat, Anda telah mempelajari materi pertemuan 10, pengantar modul 3. Klik setiap ikon untuk informasi lebih lanjut. Persiapan memfasilitasi modul 3. Pada modul 3 Anda akan mempelajari bagaimana memfasilitasi siswa-siswi untuk memahami perbedaan antara hubungan yang positif dengan yang negatif, membentuk hubungan yang aman dan saling menghormati, kesehatan seksual, kehamilan, perkawinan, dan infeksi menular seksual atau IMS termasuk HIV, mengatasi perundungan atau bullying. Kiat-kiat memfasilitasi modul 3. Hal yang boleh dilakukan: melakukan latihan fasilitasi pertemuan, bersikaplah inklusif atau tidak membeda-bedakan bentuk-bentuk hubungan dan keluarga yang beragam. Pahamilah bahwa tekanan-tekanan dan harapan-harapan yang dihadapi oleh remaja zaman sekarang berbeda dengan remaja di zaman Anda. Dorong siswa-siswi untuk memanfaatkan kotak pertanyaan. Meminta bantuan perawat atau petugas kesehatan untuk memfasilitasi pertemuan-pertemuan tentang tema-tema kesehatan. Demikian tadi pengantar modul 3. Pada modul 3 mengembangkan hubungan yang saling menghormati. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Hidup tidak